Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Ini yang paling dalam tanda kutip ya sekarang lagi ditakutin teman-teman nih, karena kabarnya soalnya semakin hot gitu ya, semakin hot, banyak implementasi, kabarnya sih seperti itu. Tetapi kita nggak usah mikirin aneh-aneh, toh kita juga nggak tahu soalnya, yang penting kita siapkan dengan maksimal. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan soal, seperti biasa, yuk kita tuliskan calon target nilai kita, ya tuliskan 550, 500, 540, 545, 530, ya sambil diamini, sambil dibismillahi ya. Siapa tahu teman-teman nggak hanya sekedar nulis, tapi sedang bertransaksi dengan Tuhan ya. Siapa tahu pas kita nulis diamini sama malaikat, kita juga nggak tahu. Ya, yang penting harus positive thinking, kasih target setinggi-tingginya, tetapi ya proses belajarnya juga kasih standar yang setinggi-tingginya juga ya. Jangan targetnya tinggi tapi malas-malas belajar gitu ya. Nah, ini jangan sampai targetnya di bawah 500 ya, ini nggak boleh nih ya. Jangan kecilkan Tuhanmu dengan targetmu yang kecil. Semangat ya teman-teman. Kalau mau sekalian nulis target NIP-nya ya monggo silahkan. Oke, untuk hari ini kita akan ngebahas soal pembahasan. Kali ini kita ngebahas mengenai soal-soal bela negara. Ini salah satu kisi-kisi yang ada di tes wawasan kebangsaan. Nah, kan ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia sih nggak masuk di kisi-kisi. Cuma di live BKN disebutkan kalau bahasa Indonesia akan tetap keluar. Tetap harus kita siapkan juga gitu ya. Nah, kabar baiknya ya, kita bentar lagi akan buka bimbel fokus TWK ya. Setelah kemarin-kemarin kita bikin full SKD, nah ini kan waktunya sudah beberapa teman-teman sudah muncul jadwalnya, kita akan bikin fokus TWK. Ya, nanti kalau ternyata banyak permintaan harus TIU ya, kita juga buka fokus TIU. Cuman ini dalam waktu dekat ya, teman-teman langsung buka aja di dosendeso.com ya. dosendeso.com. Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan ada pendaftaran bimbel fokus TWK. Nah, pengajarnya insya Allah sangat kompeten ngebahas mengenai TWK. Oke, lanjut ya teman-teman. Langsung aja ke soal yang pertama. Upaya bela negara adalah sebuah perilaku yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, baik itu asli warga negara Indonesia maupun campuran yang sudah memiliki identitas dan secara hukum menjadi warga negara Indonesia. Pengertian upaya pembelaan negara adalah: A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini bedanya adalah di pengetahuan ya, yang di sini adalah pemahaman. Ini soal A dan B nih. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, ini kalau ini sikap dan hasrat. D. Segala perilaku warga negara Indonesia yang mencintai bangsanya, ini semuanya ya. Cuma ini kayaknya kurang ya, seharusnya tetap berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. E. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini perbedaannya ada di pengetahuan, pemahaman, sikap dan hasrat, ataukah sikap dan perilaku. Nah, pembelaan negara teman-teman ini adalah sikap dan perilaku ya. Sikap dan perilaku ini landasan utama bagi seorang warga negara Indonesia, bukan cuman pengetahuan, bukan cuman pemahaman, bukan cuman keinginan ya, tapi harus ada sikap dan juga perilakunya. Yaitu bela negara meskipun ada non fisik dan juga fisik, tetapi masuknya tetap ke sikap dan perilaku kan gitu teman-teman. Itu ya, jangan sampai salah. Biasanya ada soal-soal di TWK atau mungkin di soal-soal TKP juga mungkin saja sih yang cukup panjang. Itu kadang-kadang bedanya cuma di satu kata. Kalau teman-teman nggak
nggak apa ya, nggak teliti itu kadang-kadang terus bingung gitu. Apa ya mirip-mirip ini, bedanya gini aja gitu kan. Nah, hati-hati ya. Semoga nanti pas ketemu soal yang mungkin tulisannya mirip-mirip hanya beda, kadang-kadang di tengah gitu ternyata bukan, ada kata sama, selain gitu-gitu. Satu kata aja itu sudah bisa merubah suatu jawaban kan gitu. Oke, lanjut. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Berikut merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah: A. Membayar pajak tepat pada waktunya. Ini insya Allah ini masuk ke bela negara nih. Memberikan hukuman kepada pencuri, ini juga enggak, bukan kita nih. Aktif dalam kegiatan sosial, ini bukan ke bela negara. Menciptakan lingkungan yang bersih juga bukan ke bela negara. Menjaga keamanan lingkungan, kesannya kayak keamanan lingkungan, tapi ini bukan ke bela negara. Ya, jadi jelas nih bela negaranya ada di jawaban A, guys. Jadi peran serta warga negara dalam membayar pajak ini merupakan usaha pembelaan negara. Karena apa? Karena kita memberikan kontribusi tak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Jadi kalau kita taat bayar pajak, itu maka artinya kita sudah ikut serta dalam upaya bela negara secara non-fisik. Jadi kan ada fisik, ada non-fisik. Nah, ini untuk bayar pajak, ini yang termasuk yang non-fisik. Ya teman-teman. Lanjut, ini jawabannya A ya. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh perilaku bela negara yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi ditanya apakah bayar, hampir sama ya contohnya ini. Cuman di soal ini perlu teman-teman perhatikan ada kata bukan. Nah, A. Menghargai perbedaan dengan masyarakat, bisa jadi. B. Menjunjung tinggi nilai persatuan, ini nasi ke nasionalisme ini. Menghindari kesenjangan sosial, bisa. Mentaati norma, bisa. Menjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat, bisa. Oke, fix ini jawabannya adalah B, guys. Ini masuknya ke nasionalisme, menjunjung tinggi nih. Oke, lanjut. Pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal. Melambangkan apakah garis tebal tersebut? Nah, ini pengetahuan kita terhadap lambang negara ya. A. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan. B. Semua sila dalam Pancasila bersatu padu. C. Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas jika ada pihak asing yang mencoba merongrongnya. D. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang sebagai satu kesatuan. Nah, E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa sebagai lambang garis tebal tersebut. Nah, untuk garis tebal, kan ada garis tebalnya ya di perisainya, itu adalah melambangkan garis khatulistiwa, guys. Jadi Indonesia dilewati dengan garis khatulistiwa. Nah, pengetahuan mengenai lambang ya, lambang burung Garuda ya, lambang negara kita itu harus tahu apa sih gambar atau lambang ini itu sila keberapa. Kadang-kadang juga ada soal-soal yang dihubungkan, misalkan tidak ada sila 1, 2, 3 tapi sila berlambang apa kan gitu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu kan di tengah burung Garuda, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Di tengah burung Garuda itu kan ada kayak perisai atau sebenarnya itu jantung hati yang melambangkan pertahanan yang digali dari peradaban asli bangsa Indonesia. Karena memang Pancasila kan lahir, Soekarno kalau nggak salah yang pernah ngomong, dia nggak menemukan, tidak menciptakan, tapi menggali. Kenapa? Karena itu sudah ada, sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Tuh. Nah, kan ada 5 lambang nih ya, teman-teman harus tahu. Lambang sila pertama nih emas, bintang emas, ya cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Lambang sila kedua ini rantai, ya. Rantai kan saling terhubung, itu kan menggambarkan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Ya, terus ada sila ketiga ini pohon beringin, menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa yang memiliki beragam latar belakang budaya. Terus lambang sila keempat ini banteng. Banteng kan mungkin karena berkelompok gitu kan, musyawarah di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul itu kan, mereka mungkin satu kelompok gitu kan, gitu. Terus lambang sila kelima padi dan kapas, ini mungkin
orang bisa makan dan tidur dengan nyenyak gitu kan ya. Bermakna tentang keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia. Itu ya. Itu gambaran kalau kita teman-teman mau mengingat itu. Ada garis tebal itu maksudnya melambangkan bahwa Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Tuh, terus ada warna-warna pokok, perlu teman-teman tahu juga. Ada warna merah, putih, kuning, emas, hitam, warna hijau, gitu-gitu. Bisa dipelajari lagi ya kalau itu ya, nanti bisa dibaca-baca lah. Oke, next. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut. 1. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. 2. Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah. 3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat. 4. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. 5. Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Berdasarkan uraian beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik, ditandai oleh nomor, nih lihat. Nah, kita bisa lihat nih, poin 1 ya. Poin 1 ini tentang sosial budaya. Poin 2 ini ancaman bidang politik. Kalau poin 3 ini sosial budaya, poin 4 itu sosial politik, politik. 5 ini politik. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah di bidang politik. Sehingga jawabannya adalah poin 2, 4 dan 5. Sehingga jawabannya adalah D, guys. Apa 2, 4, 5? Nih, pengurangan menurut suatu yang sah, ini masuknya ke politik. Ya, menggalang kekuatan politik. Menarik simpati masyarakat internasional, ini juga tentang politik juga. Oke. Next. Sudah habis teman-teman ternyata. Oke, gitu aja teman-teman. Dikit-dikit 5 soal tapi istiqomah ya. Semoga ini slide-nya saya sudah banyak sebenarnya. Tinggal ngetik bikin video aja yang nggak tahu kok males banget dia. Nggak males sih ya, kadang beberapa kesibukan ini aja nunggu anak tidur baru saya bisa bikin konten kayak gini ya. Harus ngungsi, kadang-kadang ngungsi ke kantor atau kemana gitu, ke kamar saya kunci, anak-anak pas tidur atau anak-anak pas sedikit terkondisikan gitu baru saya bisa bikin konten ya. Semoga saja bisa tetap berbagi. Kalau di IG saya insya Allah setiap hari saya nge-share soal ya, silahkan di follow aja @dosendeso. Ya, saya nge-share soal di Reels dan juga ada di postingannya di sini. Kalau insya Allah setiap hari ada update. Nah, kalau yang di YouTube mas saya nggak bisa janji karena memang prosesnya cukup lama ya bikin konten video gini kan ya. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal, segala urusannya, termasuk untuk proses perjuangannya mendapatkan NIP tahun ini. Dan teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.